Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Suhada dengan NIM 241720815 dari Prodi Pendidikan Jasmani angkatan 2024, mata kuliah Penjas Adaptif, dosen pengampu Ibu Rosti SPD MPD. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu gangguan indera penglihatan. Berikut materinya. Nah, baik, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu penjas adaptif. Penjas adaptif adalah program kegiatan jasmani yang dirancang dan dimodifikasi secara khusus agar dapat memberikan kesempatan yang dapat memberikan yang sama kepada semua peserta didik, terutama yang memiliki kebutuhan khusus untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik dan olahraga dengan aman, efektif, serta menyenangkan. Baik, adapun tujuan penjas adaptif adalah membantu peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan fisik, mental, maupun emosional agar tetap dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan jasmani olahraga sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, adapun tujuan utama penjas adaptif yaitu 1. Mengembangkan kemampuan fisik dan motorik, melatih kekuatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, dan daya tahan tubuh sesuai kondisi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kesehatan kebugaran jasmani, membantu menjaga fungsi organ tubuh agar tetap sehat dan bugar meskipun memiliki keterbatasan fisik. Yang ketiga yaitu mendorong kemandirian dan kepercayaan diri, membuat peserta didik merasa mampu percaya diri dan tidak rendah diri terhadap teman-temannya. Yang keempat, menumbuhkan sikap sosial dan kerjasama melalui kegiatan olahraga bersama peserta didik, belajar menghargai, bekerja sama, dan berinteraksi positif dengan orang lain. Adapun yang kelima yaitu memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan jasmani. Setiap anak tanpa memandang keterbatasannya berhak memperoleh pengalaman belajar gerak yang menyenangkan dan bermanfaat. Yang keenam yaitu meningkatkan fungsi mental dan emosional. Aktivitas jasmani membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan menumbuhkan perasaan bahagia atau rasa percaya diri. Adapun definisi gangguan indera penglihatan, yaitu gangguan indera penglihatan yaitu kelainan atau masalah pada organ mata yang menyebabkan kemampuan seseorang untuk melihat menjadi terganggu, baik sebagian maupun seluruhnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian indera penglihatan. Indera penglihatan manusia adalah mata, organ yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal yang dikirim ke otak sehingga kita bisa melihat. Proses penglihatan terjadi ketika
cahaya masuk melalui kornea, melalui pupil dan lensa, lalu difokuskan ke retina di bagian belakang mata. Retina kemudian mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf topik. Namun, jika salah satu bagian dari sistem ini mengalami gangguan, maka kemampuan melihat bisa menurun. Kondisi inilah yang disebut sebagai gangguan indera penglihatan. Adapun materi yang kedua yaitu gangguan indera penglihatan, kondisi ketika fungsi penglihatan seseorang mengalami penurunan atau kerusakan baik sebagian maupun total. Gangguan ini bersifat sementara atau permanen, tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Gangguan penglihatan dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengenali objek, membaca, berjalan hingga berinteraksi sosial. Baik, adapun materi yang ketiga yaitu jenis-jenis gangguan penglihatan. Contohnya 1. Miopia atau rabun jauh. Miopia adalah kondisi ketika seseorang melihat benda dekat dengan jelas, tetapi objek jauh terlihat buram. Nah, penyebabnya karena bola mata terlalu panjang atau kornea terlalu melengkung, sehingga bayangan benda jatuh di depan retina. Biasanya itu ditangani dengan kacamata berlensa cekung atau operasi lasik. Baik, adapun poin yang kedua yaitu hipermetropia, rabun dekat. Kebalikan dari miopia, hipermetropia membuat seseorang sulit melihat benda dekat, bayangan benda jatuh di belakang retina karena bola mata terlalu pendek. Dapat diatasi dengan kacamata berlensa cembung atau plus. Adapun poin yang ketiga yaitu astigmatisme atau silinder. Astigmatisme disebabkan oleh bentuk kornea atau lensa yang tidak rata. Akibatnya penglihatan menjadi kabur atau berbayang, baik pada jarak dekat maupun jauh. Solusinya yaitu lensa silinder atau operasi refraktif. Nah, baik, adapun poin yang keempat yaitu presbopia atau mata tua. Biasanya terjadi pada usia 40 tahun, di mana lensa mata kehilangan elastisitasnya. Seseorang kesulitan melihat benda dekat, misalnya saat membaca buku. Umumnya diatasi dengan kacamata bifokal atau multifokal. Adapun yang kelima yaitu katarak. Katarak adalah kekeruhan pada lensa mata yang menyebabkan penglihatan menjadi buram, seperti melihat melalui kacamata berembun. Biasanya dialami oleh lansia, tetapi juga bisa disebabkan oleh trauma atau penyakit.
penanganannya dengan operasi pergantian lensa mata. Baik, adapun poin yang keenam yaitu glaukoma. Glaukoma terjadi karena tekanan tinggi pada bola mata yang merusak saraf optik. Kondisi ini dapat menyebabkan kehilangan penglihatan permanen jika tidak segera diobati. Perlu pemeriksaan rutin dan obat penurunan tekanan mata. Adapun poin yang ketujuh yaitu buta warna. Buta warna adalah ketidakmampuan mengenali perbedaan warna tertentu seperti merah dan hijau. Kondisi ini umumnya bersifat genetik, artinya diturunkan dari orang tua. Tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa diatasi dengan pelatihan pengenalan warna atau kacamata khusus. Adapun poin yang ke-8 yaitu kebutaan atau total blindness. Kebutaan adalah hilangnya kemampuan melihat secara total. Penyebabnya bisa karena kerusakan saraf optik, cedera mata, atau penyakit kronis seperti diabetes. Diperlukan alat bantu seperti tongkat atau teknologi suara untuk membantu aktivitas sehari-hari. Baik, adapun materi yang keempat yaitu penyebab gangguan penglihatan. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan, yaitu 1. Faktor keturunan genetik, misalnya buta warna dan miopia. Yang kedua, penuaan alami seperti presbiopia dan katarak. Yang ketiga, kebiasaan buruk seperti membaca dalam cahaya redup, terlalu lama menatap layar. Yang keempat, cedera atau infeksi pada mata, misalnya akibat benda asing, radang atau virus. Adapun faktor yang kelima yaitu penyakit sistemik seperti diabetes atau hipertensi yang dapat merusak pembuluh darah mata. Adapun faktor yang keenam, kurang vitamin A yang menyebabkan rabun senja. Baik, adapun materi yang kelima, dampak gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial seseorang. Beberapa dampak yaitu kesulitan belajar atau bekerja, rasa minder dan kurang percaya diri, ketergantungan pada orang lain, resiko cedera akibat mobilitas yang terbatas. Bagi anak-anak, gangguan penglihatan yang tidak ditangani dapat menghambat perkembangan kognitif dan akademik. Adapun materi yang keenam yaitu cara pencegahan atau penanganan, yaitu 1. Periksa mata secara rutin setiap 6-12 bulan.
Adapun yang kedua, gunakan kacamata pelindung saat berada di bawah sinar matahari atau bekerja dengan bahan kimia. Yang ketiga, batasi penggunaan layar. Gunakan aturan setiap 20 menit menatap layar. Lihat benda berjarak 20 atau selama 20 detik. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi, terutama yang mengandung vitamin A, C, dan E, seperti wortel, bayam, dan ikan. Adapun yang kelima yaitu jaga kebersihan mata dan hindari menyentuh mata dengan tangan kotor. Adapun yang keenam yaitu segera periksa ke dokter mata jika penglihatan mulai kabur atau terasa nyeri. Nah, jadi teman-teman, kita sudah belajar bahwa gangguan indera penglihatan bisa terjadi karena berbagai hal, mulai dari faktor keturunan hingga kebiasaan hidup yang sehat. Namun kabar baiknya, sebagian besar gangguan tersebut dapat dicegah jika kita menjaga kesehatan mata sejak dini. Ingat, mata adalah jendela dunia. Jagalah penglihatanmu agar kamu bisa terus melihat keindahan dunia ini dengan jelas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya atau di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.